Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin segenap pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu lagi di episode yang ini, melanjutkan episode kita sebelumnya, masih membahas kajian tentang perkara-perkara yang disunahkan ketika kita berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Di antara perkara sunnah yang sudah kita bahas terakhir adalah benar-benar memastikan berbuka puasa ataupun sahur dengan perkara yang jelas-jelas halalnya. Jangan sampai kita berbuka puasa dengan perkara haram ataupun syubhat, ya. Jadi pastikan minuman yang tersedia, makanan yang tersedia benar-benar halal agar tidak menodai, tidak merusak puasa kita yang sudah kita kerjakan dari pagi sampai maghrib. Sia-sia kalau puasanya bagus tapi bukanya dengan barang haram, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian termasuk sunnah ketika berpuasa adalah at-tawsi'ah 'alal 'iyal. Memberikan keluasan rezeki kepada keluarga. Apa maksudnya ini? Maksudnya ketika di bulan suci Ramadan khususnya atau sedang berpuasa, kita dianjurkan untuk memberikan nafkah yang lebih atau yang berbeda dibandingkan bulan-bulan selain Ramadan. Ya, kasih tuh istri kita, anak kita makanan yang enak di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau bisa sebelum Ramadan kita udah nabung, siapin dana. Begitu Ramadan fokus ibadah, kasih makan yang enak biar seger puasanya, ya. Tapi tidak berlebih-lebihan. Dan bahkan kalau kita punya rezeki lebih, kita antarkan ke tetangga kita, khususnya orang-orang fuqara dan masakin, agar mereka juga ikut menikmati hidangan yang nikmat sebagaimana kita rasakan ketika kita berbuka puasa ataupun kita sedang sahur. Ini diantara sunnahnya berpuasa. Lalu diantara sunnah berikutnya, tarkul laghwi wal musyatamah. Meninggalkan perkara yang sia-sia. Ini yang pertama. Jadi hal-hal yang tidak ada gunanya, misalnya apa? Browsing internet. Ya, sibuk dengan media sosial, membaca status orang lain. Ya Allah, kadang kita membuang-buang umur kita dengan hal yang tidak ada gunanya, hadirin. Ya. Sampai kita tahu si fulan sedang apa, yang satu lagi jalan-jalan ke puncak, yang satu lagi makan di restoran, kita lihat semuanya. Padahal kalau waktu itu kita gunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kita pakai untuk membaca Al-Qur'an, kita pakai buat beristighfar, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu jauh-jauh lebih bermanfaat, lebih berguna buat kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu hal-hal yang sia-sia tinggalkan. Ya, karena setiap umur kita ini adalah modal utama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah tanya tuh, Hafid, ente saya kasih umur sekian tahun dipakai buat apa itu, Fit? Ya, apa isinya, mana ibadahnya, Fit? Akan Allah minta pertanggungjawaban dari kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buang waktu kita, manfaatkan benar-benar setiap detik untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama dikatakan kullu nafasin jauharatun la qimata laha. Setiap nafas yang kita terima, yang kita rasakan merupakan mutiara yang tidak ternilai harganya dan tidak akan pernah kembali lagi. Hadirin rahimakumullah, manfaatkan waktu kita, jangan dibuang sia-sia. Tinggalkan permainan, tinggalkan sendagi orang tidak ada faedahnya. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musyatamah, tinggalkan saling mencaci-mencaci. Ya, ghibah menghibah, fitnah memfitnah. Hati-hati hadirin, ini lisan berbahaya. Lisan bisa membuat kita masuk surga, lisan juga bisa membuat kita masuk neraka. Manfaatkan lisan kita untuk memperbanyak ibadah sama Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan nasihat menasihati, berkata yang baik, tutur kata yang baik, ya. Jangan kita gunakan untuk sumpah palsu, untuk berdusta, untuk berghibah, untuk namimah, mengadu domba orang lain, naudzubillah. Ayo hati-hati dengan lisan, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan hanya yang baik saja. Kalau nggak bisa ngomong baik, maka diem saja, gitu ya. Jadi hati-hati hadirin, jangan sampai punya lisan kerjaannya bikin sakit hati orang lain,
ya, membicarakan aib orang lain padahal diri kita juga tidak baik. Ya, buat apa kita sia-siakan nikmat lisan kita dari Allah, malah membuat kita nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk dari sunnah-sunnah ketika sedang berpuasa. Ada sedikit faedah dari Imam Ghazali, ya. Beliau pernah mengatakan puasa itu ada 3 macam. Yang pertama puasa umum atau puasa awam. Puasa orang-orang awam, yaitu hanya mereka puasa dari perkara yang membatalkan saja. Ya. Misalnya dia tidak makan, dia tidak minum, ya benar. Dia tidak kumpul sama istrinya, tapi kadang lisannya masih berghibah, ya, membuka aib orang lain, berfitnah, ya, dan juga matanya masih melihat perkara haram. Ini puasanya orang awam, hanya menahan lapar dan haus saja. Yang kedua, puasa khusus, yaitu puasa orang-orang khusus. Siapa itu? Yang menahan diri dari perkara yang membatalkan, begitu juga dari perbuatan maksiat. Nah, ini level ini udah lebih atas lagi nih, lebih tinggi lagi. Makan minum dia tinggalkan, kumpul sama istri dia tinggalkan, dan tidak mengerjakan perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, shaumu khususul khusus, puasa khususnya orang khusus. Nah, ini level 3 nih, level terakhir. Siapa itu? Yaitu al-shaumu amma siwallah, puasa terhadap selain Allah. Artinya ketika puasa dia tidak makan, tidak minum, tidak bermaksiat, dan hatinya difokuskan ibadah, mengingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak pernah memikirkan yang lainnya. Ini jenis-jenis puasa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Coba masing-masing dari diri kita introspeksi. Kita termasuk puasa orang awam, atau puasa orang khusus, atau puasa orang khususnya orang khusus. Mudah-mudahan kita bisa masuk level yang paling tinggi, khususil khusus. Kalaupun tidak bisa, ya minimal puasanya orang khusus, ya, meninggalkan dari yang membatalkan dan juga dari perbuatan maksiat. Nah, ya, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah di kajian kita atau episode berikutnya kita akan membahas tentang perkara-perkara yang dimakruhkan ketika sedang puasa. Apa saja itu? Insyaallah kita lanjut di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.